warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Ruslan ABD, Rahasia Petani Sukses, sahabat tani kakao. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pemangkasan. Kita semua mungkin tahu, ada juga yang belum tahu, di dalam budidaya kakao itu ada kunci yang dikatakan P3S plus P, yang mana 3 P di sini adalah satu P-nya pemupukan, pemangkasan, panen sering atau teratur, kemudian sanitasi dan penyemprotan P-nya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pemangkasan. Pemangkasan di sini ada beberapa kategori pemangkasan, yaitu satu, pemangkasan bentuk, kemudian pemangkasan pemeliharaan, kemudian ada juga pemangkasan produksi atau pangkas produksi. Nah, pemangkasan sendiri itu ada waktunya. Kapan waktunya, harus apa semua alat dan bahan yang harus disiapkan. Terutama tak kala kita akan melakukan pemangkasan adalah jelas kita harus menyiapkan pupuk yang dibutuhkan oleh kakao, karena begitu kita habis pangkas, jelas tanaman ini akan stres. Nah, di situ kita harus memenuhi kebutuhan nutrisinya supaya setelah dia pulih dedaunan habis dipangkas, kemudian nanti akan mengeluarkan bunga dan buah. Intinya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi setelah kita melakukan pemangkasan, jelas kita harus memupuk. Nah, untuk alat dan bahan mangkas sendiri adalah satu, kita harus ada gergaji, kemudian gunting, kemudian juga ada parang. Jadi ini alat yang kita gunakan. Kemudian untuk keseptinya adalah kita harus memakai sarung tangan untuk safety-nya kita di dalam bekerja. Kemudian alat dan bahan ini jelas alatnya kita harus punya senjata yang tajam ya. Di dalam bekerja kita kalau menggunakan senjata yang tumpul, jelas kita akan tidak semangat bekerja itu. Jelas kita harus menggunakan alat yang tajam. Oke. Waktunya pemangkasan produksi itu dilakukan yaitu sehabis panen raya ya, sehabis panen. Jadi ini kita sudah habis buah. Memang ada 1-2 ini pentil yang keluar, tapi karena ini satu juga habis panen, kedua juga cuaca juga mendukung, ini cuaca bagus, jadi ada hujan terus. Rata-rata per harinya itu 1 jam, 1,5 jam itu ada hujan. Jadi sangat baik untuk melakukan pangkas produksi, karena pangkas produksi di sini banyak sekali cabang-cabang yang kita akan turunkan. Salah satunya adalah cabang yang terserang hama dan penyakit, seperti itu kelihatan ini ada PSD, kemudian juga ada cabang yang dempet, kemudian ada cabang yang gantung, kemudian juga ada cabang yang tumpang tindih atau bersilang. Kemudian kalau cabang yang selingkuh ini belum, karena ini selalu melakukan pangkas produksi, jadi tidak ada yang menyeberang ke tanaman sebelahnya. Nah, ini kakao ini MCC 02 ya, teman-teman sekalian. Jadi MCC 02 ini tanaman ini sudah agak lama, ini sekitar hampir 5 tahunan umurnya. Cuma karena di sini daerahnya daerah bekas rawa, jadi pertumbuhan memang enggak terlalu ini, tapi alhamdulillah hasilnya ini luar biasa teman-teman. Ini jadi pada puncaknya kemarin panen terakhir itu, panen puncaknya ini dalam area ini hampir kurang lebih setengah hektar, jadi sekitar 360 pohon ini kalau nggak salah ini. Jadi kita dapat itu kemarin petik di sini 8 sak puncaknya ya, 8 sak kuda terbang. Jadi kuda terbang itu mungkin kalau ditimbang ya sekitar
basahnya itu ketimbang itu sekitar 70-an kilo. Jadi kemarin keringnya itu kering jamuran satu hari itu jadi 260 kilo kalau tidak salah. Itu jadi lumayan hasilnya kalau kita betul-betul kita simpan. Dan ini nanti setelah pemangkasan produk jelas penaburan dolomit untuk menaikkan pH-nya supaya pH-nya kadar asamnya nggak terlalu tinggi. Kemudian nanti kita juga sudah siapkan pupuk. Ini untuk pupuk di sini kita menggunakan pupuk di sini kita pakai SP36 atau Vertipos yang saya biasa pakai karena Vertipos agak bagus. Vertipos dicampur dengan KCL ya, KCL yang merah. Jadi itu satu sak KCL merah, kemudian Vertiposnya juga satu sak. Nah untuk kapur dolomit sendiri ini 6 sak ya kita pakai, kurang lebihnya kita siapkan 6 sak untuk 360 pohon. Nah ini jadi waktunya tepat, ini waktu masih ada hujan, kita akan melakukan pangkas produksi. Untuk supaya lebih lanjut lagi channel ini, tolong untuk dibantu subscribe-nya ya teman-teman petani sekalian. Nah ini kita akan mulai eksekusi untuk pemangkasan. Mudah-mudahan dapat berkahnya ya, kita semua bisa berbagi, mudah-mudahan ada pengetahuan yang bisa diserap oleh teman-teman. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan gunakan gunting dulu. Jadi posisi mangkas ini kita akan keliling dulu, keliling. Jadi untuk kanopinya supaya terasi nanti. Jadi kita akan keliling dulu. Nah untuk daun kita dijadikan pemursaan ya.
Oke sahabat, ini kita sudah keliling kanopinya, tinggal kita membereskan sebelah dalam. Jadi siapa tahu ada cabang yang cabang yang berdempetan atau memang mengganggu pada aktivitas nanti kita ada melakukan penyemprotan atau apa. Jadi kita akan mulai bagian-bagian dalam ya. Dan ini teman-teman, jadi mangkas ini, harapan potongan ini adalah potongan yang rapat ya, jangan sampai menggantung, karena kalau semacam ini kita motong di sini, ini ada cabang yang disisakan, jangan sampai ini kita motong di sini. Nah, ini kan akan jadi masalah kalau di sini dia ada penerus daun ke sana yang masih tetap ini. Nah, bagian dalam kita periksa lagi. Nah, ini ada cabang yang, nah ini cabang, jadi kita akan buang satu supaya tidak tumpang tindih cabangnya. Baik, teman petani kakao sekalian, ini pangkasan, namanya pangkas produksi. Jadi ini memang di pangkas produksi ini banyak sekali cabang yang dikeluarkan, terutama yang terserang hama dan penyakit, karena di sini kelembabannya cukup luar biasa. Dan ini setelah begini kita sekitar tunggu selesai pemangkasan ini, mungkin sekitar 2 atau 3 hari baru aplikasi dolomit. Nanti tinggal tunggu 2 minggu kemudian paling cepat itu melakukan pemupukan. Jelas berarti pupuk sudah kita siapkan ya. Saya pikir untuk kali ini saya cukupkan sekian di dalam praktek untuk pangkas produksi. Dan juga kita akan nanti lihat di sana beberapa pohon yang sudah dipangkas. Jadi seperti ini. Dan ini dimulsa seperti ini ya, supaya menjaga juga Phytophthora tidak kalau ada musim hujan di malam hari, terutama nanti pas musim bunga, kalau dimulsa begini Phytophthora dia akan tertekan, tidak ada cipratan air hujan ke batang kakao. Baiklah sahabat tani sekalian, saya cukupkan sekian untuk pemangkasan, dan kita akan coba jalan-jalan sedikit sebelah sana yang sudah dipangkas. Ini jadi macam motong seperti ini. Motong ini tidak menggantung, jadi di sini rapat kita potong, di sini ada penerusnya yang masih hidup. Kemudian ini juga rapat. Nah di sini rapat, nanti ini di sini pasti akan menjadi bantalan-bantalan bunga di sini.
Kemudian juga kalau kita rapat seperti itu mangkas, jadi kita tidak akan menjadi hambatan tak kala kita melakukan aktivitas ke dalam ruangan area pohon kakao. Ya, dimulsakan ya teman-teman, dibuat mulsa ininya. Jadi di wilayah sini tidak terkorek atau tidak melakukan, kalau kita melakukan sanitasi rumput dengan menggunakan racun di wilayah sini ini tidak akan terjadi penyemprotan. Pemarasan pun tidak akan terjadi di sini dan ini menjadi bahan organik juga. Ya baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channelnya Ruslan ABD, Rahasia Petani Sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.